Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan membacakan buku Tak Masalah Jadi Orang Introvert karya Sylvia Lohken. Bab 2. Kekuatan-kekuatan sosok introvert, harta yang terpendam. Peti harta karun milik orang-orang yang perkasa. Bab ini dimaksudkan untuk menjadi semacam peti harta karun. Di dalamnya, Anda akan menemukan sebuah survei tentang semua kekuatan yang khususnya sering dimiliki oleh orang-orang pendiam. Sebab ini terutama penting bagi saya dalam sebuah dunia tempat berkomunikasi di antara kaum ekstrovert dianggap standar dan berharga. Hal-hal yang mampu diperbuat, dicapai, dan ditawarkan oleh sosok-sosok pendiam mau tidak mau terhalang sinarnya di belakang. Akan tetapi, orang-orang pendiam memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan kekuatan mereka untuk mendapatkan yang mereka sukai, untuk memotivasi orang lain, untuk membuat dan memelihara kontak, atau untuk bertahan terhadap serangan-serangan dengan percaya diri. Pendek kata, mereka dapat berusaha berkomunikasi sama baiknya dengan kaum ekstrovert dengan cara mereka sendiri, menggunakan sumber daya mereka sendiri. Sosok introvert cenderung kritis terhadap diri sendiri. Ini sumber daya yang ingin saya fokuskan dalam bab ini. Saya telah mengumpulkan semuanya selama sekian tahun kiprah saya dengan orang-orang pendiam dan meringkas semua itu di sini. Orang-orang yang terlibat sering tidak sadar sama sekali tentang kekuatan-kekuatan mereka. Orang-orang pendiam seringkali terlalu kritis terhadap diri sendiri dan sering harus melakukan upaya sadar untuk bisa menemukan kelebihan mereka. Di satu sisi, ada baiknya sosok introvert menilai diri sendiri dengan keras dan menetapkan standar untuk mereka yang inginkan, yang mereka perbuat, dan yang mereka capai. Di sisi lain, terlalu kritis terhadap diri sendiri dapat dengan mudah menurunkan kepercayaan diri. Pada orang yang tidak terlalu keras kepada diri sendiri, kepercayaan diri akan mudah dipamerkan dan bermanfaat. Dalam kasus yang paling buruk, mengkritik diri bahkan bisa berakhir dengan menyabotase diri sendiri. Kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan sering terlewatkan. Jika Anda tidak ingin terjadi pada Anda lagi, Anda perlu mengamati dengan seksama kekuatan-kekuatan Anda dan menilai baik-baik manfaat dari tiap-tiap kekuatan itu. Beberapa halaman mendatang sengaja dihadirkan untuk membantu Anda melakukan pengamatan ini dan selanjutnya menghargai yang Anda lihat. Ini boleh jadi akan membuat Anda harus menggali sampai dalam hal-hal yang sudah Anda seringkali kita sepelekan. Dan begitulah halnya dengan kekuatan-kekuatan orang pendiam, tidak kelihatan, dan hanya itu mudah terlewatkan. Kendati demikian, kekuatan-kekuatan orang introvert bisa luar biasa efektif dalam komunikasi dengan diri sendiri dan orang lain. Di akhir bab ini, Anda akan menemukan keunggulan-keunggulan Anda selangkah demi selangkah. Anda sudah belajar di bab 1 bahwa secara neurobiologis, orang-orang pendiam tergugah dengan cara yang berbeda dari orang-orang ekstrovert. Rangkaian otak dan sistem saraf otonom mereka secara khusus telah disetel untuk berkonsentrasi, belajar, berefleksi diri, dan mengingat, sedangkan otak kaum ekstrovert lebih terarah untuk menjadi proaktif dan menikmati rangsangan-rangsangan dunia luar. Kekuatan-kekuatan khusus pada kedua tipe ini juga ditemukan dalam perbedaan ini. Ini tidak berarti bahwa semua orang pendiam mempunyai ke-10 karakteristik kuat tersebut. Kendati demikian, tidak berarti bahwa kekuatan-kekuatan tersebut adalah wilayah kekuatan eksklusif milik kaum introvert. Sosok ekstrovert juga bisa memiliki kemampuan analisis yang kuat dan mampu menulis dengan baik
Akan tetapi, sosok pendiam seringkali memiliki ke-10 kekuatan yang akan Anda temukan dalam bab ini. Berdasarkan pengamatan-pengamatan saya sendiri dan menurut hasil-hasil studi tentang kaum introvert, yang terbaik bagi Anda adalah terus memikirkan hal berikut sewaktu membaca bab ini. Dapatkah saya melihat kekuatan dalam diri saya? Ringkasan tentang kekuatan-kekuatan. Anda dapat mengumpulkan jawaban-jawaban Anda dalam sebuah ringkasan di bagian akhir bab ini. Ini akan menjadi sesuatu yang berfungsi seperti peti harta karun pribadi. Berikut ini ringkasan pertama, kekuatan-kekuatan dengan beberapa kata kunci sebagai penjelasan. Ringkasan kekuatan-kekuatan sosok introvert. Kekuatan pertama, kewaspadaan. Maju dengan hati-hati, menghindari resiko dan petualangan, mengamati dengan cermat, menunjukkan rasa hormat, berpikir sebelum bicara, tidak menonjolkan diri, dan tidak sembarangan mengungkap informasi tentang diri sendiri. Kekuatan kedua, substansi. Menggali dari kedalaman pengalaman Anda sendiri, menekan hal-hal pokok, menyampaikan hal-hal yang signifikan, mendalam dan bermutu tinggi, hanya berbincang tentang hal-hal yang bermakna. Kekuatan ketiga, konsentrasi. Mampu memusatkan perhatian, mengarahkan energi secara akurat pada aktivitas internal atau eksternal, gigih dan tekun dalam mengerjakan sesuatu, tetapi tetap hati-hati. Kekuatan keempat, mendengarkan, menyaring informasi, sikap, dan kebutuhan dari apa yang dikatakan oleh orang lain kepada Anda, menciptakan sebuah dialog. Kekuatan kelima, sikap tenang. Sikap tenang dari dalam sebagai dasar untuk mendapatkan konsentrasi, relaksasi, kejelasan, dan substansi. Kekuatan keenam, berpikir analitis. Membuat rencana dengan struktur, membagi-bagi masalah kompleks, dan mengambil informasi, sikap, solusi, dan pendekatan dari situ secara sistematis. Kekuatan ketujuh, kemandirian. Mampu hidup sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri, menjalani hidup sesuai prinsip-prinsip sendiri, tidak terpengaruh oleh pandangan orang lain, mampu mengorbankan kepentingan sendiri. Kekuatan ke-8, kegigihan, mengejar sesuatu dengan sabar dan konsisten untuk waktu yang lama guna mencapai suatu tujuan. Kekuatan ke-9, keterampilan menulis daripada berbicara. Mampu berkomunikasi lebih mudah melalui tulisan dan menjadikannya pilihan pertama. Kekuatan ke-10, empati. Mampu menempatkan diri dalam posisi orang yang sedang diajak bicara, sedapat mungkin menghindari konflik, mengedepankan kepentingan dan kualitas bersama, siap berkompromi, berkomunikasi secara diplomatis. Kekuatan pertama, kewaspadaan. Tukar pendapat yang hati-hati, menunjukkan rasa hormat. Sepintas lalu, kehati-hatian terkesan bukan suatu kekuatan yang menonjol dalam urusan komunikasi. Namun kesan pertama itu bisa mengecoh. Orang yang berhati-hati akan menanggapi sesuatu dengan lembut dan anggun ketika berurusan dengan orang lain, bukan dengan beraksi berlebihan dan penuh semburan emosi. Mereka memperlakukan orang lain yang terlibat dengan pemahaman, sopan santun, rasa hormat, dan sikap fleksibel. Sebagaimana telah Anda ketahui, perangkat neurobiologis kaum introvert ekstrovert yang berbeda mengandung arti bahwa sosok ekstrovert akan cenderung mengejar imbalan, sedangkan sosok introvert lebih mungkin mementingkan keselamatan. Kewaspadaan sebagai sebuah kekuatan adalah konsekuensi positif dari upaya mementingkan keselamatan dan keamanan ini. Sosok pendiam mengamati dan
berpikir secara mendalam sebelum mengambil resiko. Seandainya mereka memang mengambil resiko, akan tetapi resiko dan petualangan tidak hanya ada dalam kegiatan bungee jumping dan investasi, tapi juga dalam komunikasi. Orang yang waspada lebih suka mengelola tanpa pembanding yang beresiko, saran-saran agresif, gagasan-gagasan yang muncul tiba-tiba, atau bahkan serangan frontal. Ada dua hal yang sangat penting bagi mereka ketika sedang berurusan dengan orang lain. Pertama, mereka memastikan adanya jarak. Mereka tidak ingin mengungkap terlalu banyak tentang diri sendiri. Mereka hanya menceritakan hal-hal apa saja yang membuat mereka tergugah, apa yang penting bagi mereka, dan apa yang mereka sukai kepada teman-teman baik mereka saja. Di sisi lain, mereka juga menghormati jarak personal orang lain dan sejak awal senang menjaga jarak. Kedua, orang yang waspada tidak mengatakan apapun yang masih setengah matang atau belum dipikirkan dengan baik atau membuat keputusan dengan cepat berdasarkan kata hati. Mereka berharap lebih banyak dari diri sendiri. Mereka menyukai gagasan-gagasan yang telah dipikirkan dan diperiksa dengan teliti sebelum semua itu diungkapkan dalam kata-kata. Sejalan dengan itu, mereka juga cenderung memandang pernyataan setengah matang dari orang lain secara negatif. Ketika waspada berubah menjadi takut, sisi kebalikan dari sikap waspada atau hati-hati adalah kecenderungan menutup diri ketika sosok pendiam harus menyampaikan informasi tentang diri sendiri atau antusiasme mereka. Sosok ekstrovert yang menjadi lawan bicara mungkin memandang ini sebagai sikap menjaga jarak atau acuh tak acuh. Dalam kasus yang ekstrim, kewaspadaan berubah menjadi ketakutan. Dan jika sudah demikian, ini akan menjadi hambatan. Ini akan dibahas di bagian awal bab berikutnya. Akan tetapi, ada kalanya orang-orang merasa nyaman dengan sikap waspada yang ditunjukkan oleh lawan bicara mereka. Itu akan membuat mereka merasa ditanggapi secara serius dan tidak berada dalam tekanan. Isi pembicaraan yang diungkapkan secara hati-hati oleh sosok pendiam bersifat tidak memaksa dan hanya berisi pokok masalah. Ini membawa kita langsung ke kekuatan kedua. Kekuatan kedua, substansi. Komunikasi dengan dimensi yang mendalam. Kaum introvert terus-menerus mengolah impresi. Mereka terus-terusan memikirkan apa yang mereka lihat, pikirkan, dan alami. Mereka sering tampak merenung pada jam kerja mereka, merenungkan diri sendiri dan orang lain, tentang rasa dan makna, tentang apa yang seharusnya, dan tentang apa yang sesungguhnya. Kegiatan latar belakang dalam otak sosok introvert ini memungkinkan akumulasi pokok pikiran yang begitu besar. Artinya, ketika orang pendiam berkomunikasi, apapun yang mereka sampaikan kepada orang lain biasanya penting. Yang mereka katakan biasanya telah melewati suatu proses uji mental yang teliti dan fase penyaringan, termasuk pengecekan tentang tingkat kepentingan, akurasi, kesesuaian, serta latar belakangnya. Ini sebabnya hal-hal yang dikatakan oleh sosok introvert sering sangat signifikan, penting, dan berharga. Inilah 3 lingkaran yang dipengaruhi oleh penguasaan substansi. Preferensi untuk pertemanan yang mendalam dan murni. Penguasaan substansi juga sangat penting ketika berurusan dengan orang lain. Orang-orang yang menguasai substansi akan merasa bahwa suatu acara sosial akan bernilai dan menyenangkan kalau mereka berbincang secara tulus dan sedikit orang daripada kenal dengan banyak orang tetapi hanya basa-basi. Mereka akan lebih tertarik pada isi sebuah pernyataan dan tidak begitu tertarik pada bagaimana isi itu dirumuskan atau ditampilkan. Mereka dapat membangun pertemanan yang mendalam dan murni yang dapat dijalin seumur hidup
Dan meskipun jumlah hubungannya tidak banyak, hubungan-hubungan itu akan lebih penting bagi mereka daripada lingkaran pergaulan yang besar tetapi hampir tanpa komitmen. Impresi pasif. Namun, penguasaan substansi dapat menimbulkan satu masalah, seperti banyak hal yang baik perlu waktu untuk mencapai tingkat kematangan. Dengan kata lain, orang-orang yang menguasai substansi sering terlalu lamban dalam situasi yang memerlukan komunikasi cepat, karena mereka memerlukan waktu untuk mengolah segala hal dalam pikiran mereka guna meraih kedalaman yang mereka harapkan. Ini khususnya berlaku ketika ada banyak hal yang harus ditimbang atau banyak yang disilang pendapat yang harus diselesaikan. Akibatnya, orang-orang yang menguasai substansi sering secara keliru dipandang sebagai sosok yang pasif atau lamban karena aktivitas yang intensif dalam kepala mereka tidak terlihat dari luar. Inilah sebabnya menonjolkan status dan pembicaraan basa-basi jarang menjadi masalah bagi orang-orang yang menguasai substansi, bahkan menjadi asing bagi sebagian di antara mereka. Sikap ini menguntungkan bagi sosok pendiam dalam banyak situasi, misalnya dalam perbincangan berkualitas, dalam sebuah debat akademis, ketika membaca artikel-artikel filsafat, atau pada rapat-rapat tempat berbagai masalah harus dipecahkan. Kekuatan ketiga, konsentrasi. Berkembang lewat konsentrasi, banyak sosok pendiam mempunyai bakat berupa kemampuan berkonsentrasi yang sangat baik. Mereka mampu fokus pada satu masalah untuk waktu yang lama. Penjelasannya sederhana, tidak seperti sosok ekstrovert, orang introvert tidak begitu memerlukan umpan balik atau sensasi dari luar. Konsekuensi yang menguntungkan dari konsentrasi yang baik ada banyak dan bermacam-macam. Orang-orang yang mampu berkonsentrasi akan mengerjakan apapun dengan lebih mudah dan lebih baik daripada orang-orang dengan perhatian yang mudah teralihkan. Kemungkinan besar konsentrasi mereka akan berubah perkembangan. Nicolaus N. Clamant, seorang pakar komunikasi, merumuskan prinsip perkembangan lama ini sebagai salah satu di antara 14 prinsip perkembangannya. Hukum konsentrasi. Konsentrasi menghasilkan keterlibatan yang kuat. Orang-orang yang berkonsentrasi akan menghadapi masalah dengan seluruh kekuatan dan perhatian mereka. Ini berarti mereka memancarkan suatu intensitas yang membuat peran mereka dahsyat dan dapat membuat lawan bicaranya menjadi sangat terkesan. Ini dapat terlihat misalnya dalam ceramah-ceramah ketika sosok-sosok pendiam menggunakan sumber daya mereka yang tidak kelihatan untuk mengambil hati pendengar. Sebagai seorang introvert, tidak penting bagi Anda untuk berada di bawah sorotan. Anda tidak perlu berada di tengah panggung untuk berkomunikasi. Anda juga tidak memerlukan pendengar dalam jumlah besar. Ini menghasilkan konsekuensi yang menyenangkan bagi orang-orang yang berbincang dengan Anda. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan Anda dan memberi Anda perhatian yang diperlukan. Perhatian adalah sesuatu yang berharga dalam suatu hubungan sosial. Semua orang senang ketika merasa diperhatikan. Itu artinya kemampuan berkonsentrasi merupakan modal yang sangat bagus untuk bersosialisasi. Dalam peristiwa-peristiwa sosial, siapapun yang dapat memberi orang lain ruang yang nyata ketika berkomunikasi akan mendapat banyak percakapan bermutu yang akan ditingkatkan lagi oleh kekuatan nomor 2, yaitu penguasaan substansi. Kekuatan berikutnya juga berperan besar. Kekuatan keempat, mendengarkan. Monolog, bukan dialog nyata. Mendengarkan barangkali salah satu keterampilan yang paling kurang dihargai dalam hubungan antar manusia. Jika Anda mendengarkan perbincangan pada umumnya, Anda akan melihat khususnya ketika orang ekstrovert yang sedang berbicara bahwa dialog itu sesungguhnya sebuah rangkaian monolog. Sementara salah seorang mengatakan sesuatu, yang lain sibuk berpikir tentang yang ingin dikatakan, bukannya mendengarkan dengan cermat. Akan tetapi,
Bila terjadi pertukaran pandangan secara seimbang, kemampuan mendengarkan akan memberi sebuah peluang nyata untuk menciptakan dialog murni ketika orang-orang yang terlibat dalam perbincangan sungguh-sungguh membahas segala hal yang disampaikan oleh masing-masing sehingga mereka mampu mendengar dan menangkap pandangan masing-masing pada akhir perbincangan. Keunggulan introvert sungguh-sungguh mendengarkan. Banyak orang pendiam jauh lebih baik dalam mendengarkan daripada kebanyakan orang lain. Mereka menyerap informasi seolah terlahir sebagai pengamat dan pemroses impresi-impresi yang dikirimkan. Kemudian mengevaluasi semua itu dalam pemikiran mereka yang berikutnya, juga dalam tanggapan-tanggapan mereka. Mereka tahu cara menyaring hal-hal yang penting dari yang telah dikatakan. Apa yang penting bagi orang lain? Informasi apa yang relevan? Bagaimana kalau semua itu disatukan? Jadi, mendengarkan dengan sungguh-sungguh adalah proses aktif dan intensif yang menjadi semakin kuat dengan kekuatan ketiga, konsentrasi. Kekuatan mendengarkan sangat berharga bagi orang yang sedang didengarkan. Ketika Anda membuka telinga lebar-lebar, Anda memberi mereka perhatian yang tak terbagi. Kekuatan ini menguntungkan semua orang dan mendatangkan keajaiban mulai dari terbentuknya hubungan-hubungan lewat suasana diskusi yang menyenangkan sampai yang terpecahkannya konflik. Kekuatan kelima, sikap tenang, yang signifikan dari tenang di dalam dan tenang di luar. Ketenangan memiliki dua aspek. Ketenangan di luar, outward calm, adalah keadaan ketika tidak ada rangsangan dari luar. Sedangkan ketenangan di dalam, inward calm, adalah kondisi mental. Kedua aspek itu dapat memudahkan komunikasi sosok pendiam, tetapi hanya ketenangan di dalam yang dapat diperhitungkan sebagai kekuatan pribadi. Kendati demikian, ketenangan di luar juga sangat penting bagi sosok pendiam, sehingga berhak mendapatkan perhatian khusus. Ketenangan di luar. Semua orang pendiam tahu bahwa ketenangan di luar dibutuhkan ketika mereka ingin bekerja secara intensif atau memerlukan sumber energi baru. Meraup energi dari ketenangan. Ketika Anda menutup diri untuk berefleksi setelah melewati fase melelahkan, Anda menunggu ketenangan mengembalikan energi Anda. Di negara-negara yang ramah terhadap kaum introvert seperti Jepang menyediakan ruang untuk sama-sama hening, dianggap sopan bahkan di tengah suatu perbincangan. Komunikator profesional dengan sengaja menganjurkan suasana hening dalam situasi-situasi tertentu. Bagi sosok introvert, hal ini secara khusus dapat menjadi sumber daya retorika yang dahsyat, yang dalam perbincangan santai misalnya, lihat bab 6, atau ketika bernegosiasi, lihat bab 7, yang mengembirakan seputar ketenangan di luar adalah tidak adanya keresahan. Keadaan ini memungkinkan pengolahan informasi sekaligus membantu mengembangkan ketenangan di dalam. Sosok pendiam yang tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ketenangan, barang sedikit saja akan segera merasakan konsekuensinya. Tegang, mudah tersinggung, dan lekas letih adalah gejala-gejala yang lazim. Tenang itu sehat. Ketenangan di luar adalah sebuah faktor yang menghasilkan kontribusi signifikan pada kesehatan. Sebuah studi jangka panjang di Finlandia tentang penyakit jantung, Cardiovascular Risk in Young Finns Study, menunjukkan bahwa wanita yang peka terhadap kebisingan cenderung meninggal lebih cepat. Kelihatannya jelas bahwa ada sebuah kaitan antara stres akustik, stres akibat terekspos suara bising untuk waktu yang lama, dan stres fisik yang umum, dalam bentuk laju denyut nadi dan tekanan darah, serta kecenderungan untuk menderita stroke dan serangan jantung. Ini sebuah temuan yang penting, karena kaum introvert pada umumnya peka terhadap kebisingan. Menyediakan masa tenang yang cukup tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menyehatkan. Namun, yang tidak jelas adalah apakah manfaat ini berlaku sama bagi kaum introvert dan ekstrovert.
Carl Gustav Jung juga menyatakan bahwa kelihatannya kaum introvert memerlukan impresi baru yang lebih sedikit daripada kaum ekstrovert. Inilah sebabnya banyak orang introvert menganggap ketenangan di luar menyenangkan, di samping juga memberikan energi kehidupan dalam mereka yang begitu aktif memberi mereka rangsangan yang cukup dan perhatian mereka tidak teralihkan oleh dunia sekitar mereka. Ini memberi mereka lebih banyak ruang untuk merenungkan dan mengolah pengalaman-pengalaman mereka. Ketenangan sosok introvert berharga bagi sosok ekstrovert karena ini mendorong mereka untuk memberi perhatian kepada diri sendiri serta kebutuhan mereka sekaligus memicu mereka untuk berpikir sebelum bertindak. Dengan demikian, kemampuan menciptakan ketenangan di luar jelas merupakan sebuah kekuatan. Ketenangan di dalam. Cara untuk mendapatkan pencerahan. Bagaimanapun, yang dinamakan keadaan tenang bukanlah semata ketidakadaan gangguan eksternal, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai tradisi spiritual selama ratusan tahun. Ketenangan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pencerahan tentang diri sendiri, orang lain, maupun kehidupan. Namun, ada satu jenis ketenangan lain yang juga bisa dimaknai. Di sini, ketenangan di dalam suatu kondisi yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam otak. Meraih ketenangan di dalam melalui meditasi. Ini ditampilkan oleh orang-orang yang bermeditasi secara teratur. Studi-studi neurologis, misalnya yang dilakukan oleh Andre Newberg dan Agni de Aquil, berhasil menunjukkan hal itu. Pada orang-orang yang bermeditasi, bagian-bagian otak yang berhubungan dengan kebahagiaan, kedamaian internal, serta ketergantungan ego pada dunia sekitar kita menjadi lebih aktif. Ditambah lagi, ketika orang-orang bermeditasi, energi yang biasanya diarahkan ke bagian-bagian yang mengaktifkan agresi, dorongan untuk lari, atau perilaku memaksa bisa berkurang secara signifikan. Ketenangan di dalam sama dengan pencerahan, pandangan yang positif tentang dunia, dan konsentrasi. Satu hasil penting yang lain merupakan kabar baik bagi orang-orang pendiam. Meditasi meningkatkan kemampuan kita untuk membedakan gangguan besar dan gangguan kecil. Ini berarti fungsi keseluruhan otak akan menjadi lebih efisien karena dapat mengurangi jumlah aktivitas yang harus diproses dan oleh sebab itu bisa menghemat energi. Di samping juga bisa membuat kita mampu berkonsentrasi lebih keras pada tugas-tugas yang penting. Dengan kata lain, kekuatan 3 dan 5 saling berhubungan. Ketenangan yang lebih besar mengindikasikan konsentrasi yang lebih baik, sukses melalui perpaduan kekuatan-kekuatan yang lebih baik, energi yang lebih sedikit, dan konsentrasi yang lebih tinggi bukanlah sebuah kontradiksi. Dalam bukunya tentang ketenangan, George Pornick 2010 menganalogikan apa yang terdengar seperti kontradiksi ini dengan seorang olahragawan profesional yang laju denyut nadinya lebih rendah daripada laju denyut nadi seorang yang hanya sekali berolahraga. Olahragawan ini tetap dapat meraih prestasi jauh lebih banyak dalam kompetisi karena ia mampu menggabungkan kekuatan-kekuatannya secara dasar dan sadar dan dapat dengan cepat menambah atau mengurangi masuknya energi. Kekuatan konsentrasi dan ketenangan di dalam saling berkaitan. Ketenangan di dalam masing-masing orang akan membuat mereka lekas, begitu juga dan lingkungan sekitar mereka, kecepatan sewaktu mereka berbicara, mengambil jeda, dan melakukan perenungan, menghasilkan ketenangan ke dalam interaksi mereka dengan orang lain. Ini berarti jika mereka terlibat dalam perbincangan santai misalnya,
atau bahkan dalam perdebatan atau perundingan yang panas, situasi itu dapat dibuat tetap menyenangkan, sehingga sampai batas tertentu stres yang mungkin timbul dapat diminimalkan. Kekuatan keenam, berpikir analitis, menjaga jarak dari dunia luar. Orang-orang pendiam tidak memegang monopoli atas kemampuan berpikir analitis, tetapi banyak orang pendiam meraih prestasi yang hebat dalam bidang ini. Aliran proses yang konstan dalam diri mereka menempatkan kaum introvert pada jarak yang lebih besar dari dunia luar daripada teman-teman mereka yang ekstrovert. Mereka terus menyaring dan mengolah sepanjang waktu, dan mereka juga merenung lebih lama dan berpikir lebih cermat daripada para ekstrovert. Dengan kata lain, kekuatan memiliki konsentrasi dan presintensi. Kekuatan ketiga dan kedelapan, dominasi otak kanan dan otak kiri. Ada juga kelompok orang pendiam yang sangat berbakat melakukan analisis. Ini topik yang tepat untuk memperkenalkan sebuah bagian yang pertama kali digunakan oleh Olsen Lani dalam bukunya pada 2002 untuk menjelaskan perbedaan antara tipe-tipe introvert yang berbeda pada sosok extrovert maupun introvert. Akan ada bagian otak yang lebih menonjol dibandingkan yang lain, yaitu belahan kiri atau belahan kanan, cerebral cortex. Ini sebabnya ada sebutan orang otak kiri dan orang otak kanan. Korteks sebelah kanan adalah bagian yang mengatur intuisi dan berpikir secara piktorial atau lewat gambar. Sedangkan korteks kiri berurusan dengan keterampilan-keterampilan mengolah kata, angka, dan hubungan-hubungan logika. Berikut ini sebuah ringkasan yang akan membantu Anda memutuskan mana sisi yang dominan bagi Anda. Sisi dominan otak Anda. Korteks sebelah kiri mengatur paruhan kanan tubuh, mengolah dampak informasi satu demi satu, mengurai bahasa lisan dan tertulis, tempat berpikir logis, dan pemecah masalah berdasarkan fakta. Mengolah angka, kuantitas, dan kalkulasi, berurusan dengan soal-soal ilmiah, dan mengolah informasi secara berurutan, linear. Korteks sebelah kanan mengatur paruhan kiri tubuh, mengolah dampak informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan, mengurangi emosi, gagasan, dan sinyal-sinyal bahasa tubuh, tempat berpikir intuitif dan empatik, mengolah citra, pola, bentuk, dan perspektif ruang, berurusan dengan ekspresi artistik, misalnya dalam bidang teater, musik, dan melukis, mengolah berbagai informasi pada waktu yang sama dalam bentuk rangkuman. Ilustrasi tersebut agak disederhanakan. Baik belahan otak sebelah kanan maupun kiri sama-sama terlibat dalam hampir semua aktivitas, tetapi ringkasan ini memperlihatkan fokus daerah untuk tiap aktivitas. Introvert otak kanan. Orang-orang pendiam dengan dominasi korteks sebelah kanan cenderung mengolah informasi secara subjektif dan intuitif, yang lebih lazim disebut naluri, gut feeling. Mereka sering mempunyai bakat seni, bereaksi lebih emosional daripada orang-orang otak kiri, dan ahli dalam improvisasi dibandingkan orang-orang otak kiri. Mereka ternyata lebih mudah menangani situasi-situasi ketika mereka harus berurusan dengan beberapa tantangan sekaligus. Introvert otak kiri, orang-orang pendiam dengan dominasi korteks sebelah kiri, menurut Olsen Lani adalah populasi yang paling menggambarkan stereotip introvert. Mereka hanya memerlukan sedikit kontak sosial dan cenderung berorientasi objek secara teori. Ini memungkinkan mereka menjaga jarak dari sekitar sampai batas tertentu. Sebuah dasar yang baik untuk berpikir analitis. Introvert otak kiri mampu menjaga pikiran maupun lingkungan. Mereka tetap rapi dan cenderung membuat keputusan dengan akal sehat. Alihan-alihan tersebut emosi,
Mereka lebih cepat kewalahan oleh banyak tuntutan sekaligus daripada sosok introvert otak kanan dan cenderung akan mengatasi masalah satu persatu secara sistematis. Mereka khususnya dikaruniai kekuatan dalam berpikir analitis. Kekuatan berpikir analitis adalah sebuah bonus yang diberikan khususnya kepada kaum introvert otak kiri. Keunggulan para pemikir analitis. Orang-orang yang berpikir secara analitis senang mendalami segala hal. Kekuatan mereka terletak pada kegiatan meneliti, membandingkan, dan bereksplorasi. Mereka mampu mengurai situasi-situasi kompleks menjadi unsur-unsur pembentukannya dan menyusun kategori, kemudian menggunakan informasi ini sebagai basis untuk mengembangkan strategi-strategi mengenai apa yang harus mereka katakan atau perbuat. Mereka juga tiba pada posisi-posisi yang tepat untuk perbincangan, pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan solusi atau upaya-upaya yang diambil dengan cara yang sama. Para pemikir analitis adalah perencana-perencana yang piawai dan cakap dalam mengolah bahan-bahan tertulis, bahkan ketika informasi itu melibatkan banyak angka. Kemampuan berpikir analitis merupakan kemampuan yang sangat berharga dalam bidang-bidang yang memerlukan informasi akurat, penyusunan teori, dan pengelompokan wawasan-wawasan baru. Contohnya, dalam bidang akademis dan dalam bidang lain di mana pemecahan masalah menjadi sesuatu yang penting, kedokteran, IT, atau penanganan teknologi-teknologi yang beresiko. Menggunakan analisis yang teliti untuk menghindari rangsangan berlebihan. Analisis yang teliti juga berguna untuk mengungkap struktur pada situasi-situasi yang membingungkan dan sampai tingkat tertentu, terutama bagi para introvert otak kiri, dapat menghindar dari rangsangan yang berlebihan. Dijelaskan sebagai hambatan 3 dalam bab. Sesudah ini, apabila ada perdebatan dalam sebuah rapat, para pemikir analitis dapat bertanya kepada diri mereka sendiri, informasi apa yang penting di sini, siapa yang mewakili, pandangan mana. Yang pasti sikap ini menyediakan jalan pintas di tengah-tengah banyaknya impresi yang begitu beragam, sekaligus memastikan adanya jarak antara diri mereka dengan situasi yang perlu dihadapi. Hal ini dapat mengurangi beban yang perlu diproses, terutama bagi kaum introvert yang sangat sensitif. Kekuatan 7. Kemandirian. Kaum introvert berbeda dari kaum ekstrovert dalam satu hal yang sangat penting. Mereka, sebagaimana kita lihat di bab 1, tidak begitu bergantung pada tanggapan-tanggapan dari orang lain dan pada impresi-impresi dari sekitar mereka. Ini membuat mereka secara umum lebih mandiri atau independen. Kemandirian para introvert khususnya tampak dari mudahnya mereka menghabiskan waktu sendirian dan juga dari kebutuhan mereka menyendiri untuk mengisi ulang baterai-baterai mereka. Orang-orang mandiri tidak begitu khawatir terhadap pikiran orang lain dan mereka merasa lebih mudah mengatakan dan melakukan yang menurut mereka benar serta penting. Ini sampai batas tertentu hanya berlaku untuk sosok introvert otak kanan. Lihat penjelasan untuk kekuatan 6 karena mereka bereaksi secara lebih emosional terhadap sekeliling mereka. Aktris introvert asal Inggris, Tilda Swinton merupakan contoh yang bagus dalam hal ini. Ia menikah dengan seorang pelukis sekaligus penulis yang lebih tua dan memiliki anak kembar dengannya. Tetapi ia memiliki sebuah hubungan lain dengan seorang seniman yang lebih muda dan berkata dalam wawancara bahwa pandangannya tentang kebahagiaan adalah tidur di ranjangnya sendiri selama 6 bulan. Maka kemandirian berarti kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri, self-sufficiency, dan kebebasan batin, inner freedom.
Kemandirian mendatangkan kemampuan memikul tanggung jawab atas diri sendiri dan membuat keputusan tanpa perlu terus-menerus mencari dukungan dari orang lain. Sisi buruknya, kemandirian dapat mengurangi kemampuan komunikasi serta mengurangi kemampuan hidup bersama orang lain dan bekerja dalam tim. Kemampuan untuk tidak mementingkan diri sendiri. Saya akan menyampaikan apa yang mungkin merupakan bentuk tertinggi dari kemandirian, kemampuan untuk tidak mementingkan diri sendiri. Pada sosok dengan kepribadian yang matang dan mandiri, semua tindakan mereka tidak akan didorong oleh motif pribadi, ambisi, atau kehausan untuk mendapat pengakuan. Hal-hal lain juga penting. Garis besar masalah, hal-hal yang penting dan berharga, kekuatan dua, penguasaan substansi atau orang lain, dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kekuatan 10, empati. Yang menarik adalah bahwa kemampuan untuk tidak mementingkan diri sendiri hanya dapat diturunkan dari rasa percaya diri yang sehat. Kekuatan ke-8, kegigihan, ketekunan yang diupayakan. Ketekunan atau kegigihan adalah kemampuan bertahan dalam suatu situasi atau gagasan bahkan ketika kesuksesan tak kunjung datang atau mengalami hambatan. Kualitas ini berbeda dari fiksasi atau keterikatan berlebihan pada sesuatu yang akan kita temui lagi ketika membahas soal hambatan. Fiksasi menunjukkan kurangnya fleksibilitas yang berarti orang yang terikat tidak akan beralih dari posisinya ketika sedang berkomunikasi. Kekuatan yang dimaksudkan di sini pada dasarnya adalah berusaha mempertahankan kesabaran. Orang pendiam juga tekun dalam bekerja. Mereka lebih mungkin memusatkan fokus dengan gigih ketika berhadapan dengan masalah ketimbang orang-orang kebanyakan. Mereka pantang menyerah, sangat hati-hati dan tidak mudah kehilangan konsentrasi dibandingkan kaum ekstrovert yang lebih mudah teralihkan oleh sesuatu yang berasal dari luar. Lebih banyak stamina untuk menjadi lebih kompeten. Kekuatan ini memudahkan dalam pembuatan rencana dan juga sangat membantu memahami pembicaraan dan negosiasi yang penting. Orang dengan kekuatan ini lebih mudah memutuskan kapan harus bertahan dalam suatu posisi dan kapan harus menyediakan ruang untuk bermanuver. Ini kekuatan yang mengatur ke jenis stamina yang hanya dapat diimpikan oleh banyak orang ekstrovert dan karena itu menawarkan sebuah jalan untuk meraih performa yang setinggi-tingginya. Pakar psikologi penelitian Andres Erickson menyimpulkan dari penelitiannya bahwa latihan serius selama 10.000 jam diperlakukan dalam satu bidang tertentu untuk mencapai performa seorang ahli. Dikutip dalam Chain 2000. Mary Curie sebagai sebuah contoh. Sebuah contoh sempurna untuk mengilustrasikan kegigihan adalah peraih 2 penghargaan Nobel, Mary Curie. 1903 fisika, 1911 kimia. Ia mengabdikan diri pada sains sejak sangat muda, meskipun harus berhadapan dengan banyak hambatan. Ia tidak diterima di University of Warsaw, maka ia belajar di Prancis. Ia membiayai penelitian-penelitian awalnya dengan mengajar di sekolah khusus perempuan dan laporannya yang sukses dalam bidang radioaktivitas sering mengharuskan eksperimen tertentu diulang beberapa ratus kali. Kegigihan tampaknya sebuah prasyarat yang sangat penting untuk prestasi yang luar biasa. Kekuatan ke-9, keterampilan menulis daripada bicara. Medium favorit kaum introvert. Banyak orang pendiam lebih suka berkomunikasi melalui tulisan, entah untuk diri sendiri misalnya buku harian, buku rencana mingguan,
proyek buku, atau dengan orang lain misalnya SMS, email, surat blog, media sosial online, sewaktu mereka menimbang pikiran mereka dan menuangkannya dalam kata-kata sebelum berkomunikasi. Menulis tampaknya menjadi medium yang baik untuk mengekspresikannya. Selain itu, kegiatan menulis dapat diatur mengikuti irama pribadi. Bahasa tertulis memperlambat komunikasi yang berarti mereka tidak harus menanggapi berdasarkan tempo orang yang diajak bicara. Artinya, ketika orang menulis, mereka dapat melakukannya dengan irama mereka sendiri. Jaringan-jaringan digital misalnya Twitter, Facebook, serta forum online dan ruang mengobrol online perlu dibahas dalam satu bab sendiri. Banyak orang pendiam menghargai kontak macam ini karena komunikasi yang terjadi hadir dalam bentuk tulisan dan memungkinkan mereka menjaga jarak. Anda akan menemukan informasi lebih banyak tentang jejaring seperti ini dalam bab 6. Keunggulan komunikasi tertulis. Ada banyak manfaat bagi orang-orang yang lebih suka menulis daripada berbicara dalam pekerjaan. Kata-kata dapat dirumuskan dan ditimbang lebih cermat dalam sebuah email daripada ketika bicara di telepon. Sebuah ringkasan proyek tertulis di internet mengandung arti bahwa semua anggota tim dapat melihat hal-hal yang perlu diketahui dan berkontribusi dalam memperbarui apapun yang mereka inginkan. Sebuah laporan kemajuan singkat tentang sasaran-sasaran yang telah ditetapkan mungkin akan lebih berguna daripada sebuah laporan lisan dalam rapat. Pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi dalam sebuah kelompok kerja dapat direncanakan dengan kata-kata kunci dan informasi-informasi tertulis yang ringkas. Dengan cara itu, orang-orang pendiam yang menyukai bahasa tertulis dapat memasuki sebuah kelompok dengan lebih percaya diri. Mereka telah memikirkan hal-hal yang pokok dan membuat catatan untuk mengingat semua itu. Hanya ada satu syarat yang harus dipenuhi, penggunaan komunikasi tertulis harus disesuaikan dengan situasi yang bersangkutan, jangan sampai digunakan untuk menghindari tukar pikiran secara langsung semata. Kekuatan ke-10, empati, kekuatan intuitif. Orang-orang dengan empati cenderung menyesuaikan diri terhadap lawan bicara mereka dan ini mereka lakukan secara intuitif, bukan bersenjatakan strategi-strategi tertentu. Bagi mereka, melakukan sesuatu yang membuat orang lain tergugah sehingga orang lain itu dapat memutuskan apa yang penting dan apa yang diperlukan oleh diri mereka sendiri, mudah untuk dilakukan. Kemampuan untuk berpikir seolah-olah berada dalam pikiran orang lain ini juga disebut empati. Sosok introvert otak kanan yang sangat sensitif lebih mungkin memiliki kekuatan ini daripada sosok introvert otak kiri. Perbedaan terkait korteks ini diterangkan dalam catatan untuk kekuatan 6. Neuron cermin memungkinkan munculnya empati. Pakar-pakar neurobiologis telah menunjukkan bahwa yang memungkinkan empati adalah sesuatu dalam otak manusia yang disebut neuron cermin. Tentu saja baik introvert maupun ekstrovert mempunyai neuron cermin. Lalu, mengapa empati disebut sebuah kekuatan introvert? Seperti dalam kekuatan ke-7, kemandirian, jawabannya terletak pada kualitas khas kaum introvert. Berbeda dengan para ekstrovert, mereka tidak terlalu membutuhkan dukungan atau peneguhan dari orang lain. Tidak begitu menjadi masalah pula bagi mereka apakah mereka dapat membandingkan diri dengan sesama dalam hal status atau apakah mereka semenarik atau sesukses orang lain. Sebaliknya, kebanyakan sosok pendiam mempunyai wasit dalam diri sendiri yang dapat mereka mintai pendapat sepanjang waktu. Kemandirian dari orang lain ini digabung dengan kecenderungan untuk membuat analisis dan pengkategorian memberi kaum introvert sejumlah cakupan untuk memberikan perhatian kepada orang lain dengan semua watak dan kebutuhan mereka
Selanjutnya, mereka dapat mengaplikasikan wawasan ini ketika berkomunikasi. Akibat-akibatnya positif yang mereka rasakan dan katakan menunjukkan bahwa mereka memperlakukan sesama sebagai sosok yang nyata yang berharga. Membangun kepercayaan melalui empati. Empati didukung oleh sebuah kualitas lain yang ditemukan pada orang-orang pendiam. Sebuah kecenderungan untuk memberi perhatian kepada sekeliling mereka, juga untuk mengolah kesan-kesan yang diperoleh. Orang-orang pendiam yang memiliki empati merasa mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jika mereka juga memiliki penguasaan atas substansi kekuatan 2 dan merupakan pendengar yang baik kekuatan keempat, mereka dapat menjadi teman dan kenalan yang sangat berharga bagi orang lain, termasuk bagi para ekstrovert yang merasa nyaman diterima dan tidak dibebani oleh mereka. Lagi pula, siapapun yang ketika bernegosiasi mampu menampilkan fokus analitis kekuatan 6 sekaligus empati tentunya akan membuat semua orang terpesona. Orang yang memiliki empati juga mampu melihat alternatif kompromi yang tersedia, kemudian menyarankan kepada massa secara diplomatis. Ini mampu mereka lakukan karena mereka tidak terikat pada kepentingan tertentu, melainkan mampu melihat ke semua sisi sekaligus mempertimbangkan aspek-aspek etiket. Mereka tahu bahwa dunia tidak berputar mengitari mereka. Orang-orang berempati hampir tidak pernah menimbulkan konflik karena mereka memberikan perhatian mereka kepada orang lain dan mencari solusi-solusi bersama mereka. Mereka juga tidak agresif. Mereka jelas paham berapa besar stres yang dapat ditimbulkan oleh perilaku agresif. Kemampuan untuk berempati dapat berkurang akibat rasa takut atau rangsangan yang berlebihan. Lihat hambatan-hambatan 1 dan 2 dalam bab 3. Di mana letak kekuatan-kekuatan Anda? Menaksir kekuatan-kekuatan Anda sendiri. Orang-orang pendiam, sebagaimana telah disebutkan di awal bab ini, lebih mungkin menjadi kelewat kritis kepada diri sendiri, alih-alih menyadari dan menonjolkan kekuatan yang mereka miliki. Sekarang Anda telah mengetahui kekuatan-kekuatan apa saja yang dimiliki oleh banyak orang introvert. Dapatkah Anda mengidentifikasi kekuatan-kekuatan Anda sendiri? Jangan khawatir, jika Anda belum dapat mengetahui dengan pasti, itu wajar. Berikut adalah alat bantu untuk memudahkan Anda. Jawab 3 pertanyaan berikut. Pertanyaan-pertanyaan berikut dimaksudkan untuk meredam suara-suara kritis dalam diri Anda dan berangsur-angsur membuat Anda menyadari kekuatan apa saja yang Anda miliki. 3 pertanyaan bagi Anda. 1. Bayangkan seorang yang ingin Anda teladani. Mana di antara kekuatan-kekuatan orang itu yang Anda kagumi secara khusus? 2. Bayangkan seorang yang sangat Anda sukai dan hargai. Seandainya saya menanyakan kepada orang ini, di mana letak kekuatan Anda, apa kira-kira jawaban mereka? 3. Kekuatan-kekuatan apa yang Anda miliki? Masukkan jawaban-jawaban atas pertanyaan 1 dan 2 dalam daftar itu. Kekuatan 1, kewaspadaan. Kekuatan 2, penguasaan substansi. Kekuatan 3, konsentrasi. Kekuatan 4, mendengarkan. Kekuatan 5, sikap tenang. Kekuatan 6, berpikir analitis. Kekuatan 7, kemandirian. Kekuatan 8, kegigihan. Kekuatan 9, keterampilan menulis. Kekuatan 10, empati atau kekuatan lain. Saya cenderung bertipe otak kiri. Benar atau tidak? Saya cenderung bertipe otak kanan. Benar atau tidak? 3 kekuatan terbesar saya adalah sosok teladan sebagai tokoh identifikasi. Apakah Anda ingin tahu alasan Anda diminta menyertakan kualitas-kualitas sosok teladan Anda dari pertanyaan 1 dan 2 ke dalam profil kekuatan Anda sendiri? Ini sebabnya.
Sosok teladan adalah seorang tokoh identifikasi. Ketika sedang berusaha menemukan tokoh ini, kita tanpa sadar mencari kualitas-kualitas yang penting dan berharga bagi kita sendiri. Seseorang yang menganggap penting status sosial tinggi dan kesuksesan finansial akan cenderung lebih memilih Rockefeller daripada Mother Teresa yang kebetulan sosok introvert sebagai teladan, sedangkan seorang yang menyukai sains akan memilih Einstein, seorang introvert, ketimbang Lady Gaga, bukan introvert. Menurut saya, tetapi siapa tahu artinya kemungkinan besar Anda sendiri ingin memiliki kualitas-kualitas sosok teladan itu sampai derajat tertentu. Tumbuhkan kekuatan-kekuatan Anda. Perhatikan kekuatan-kekuatan Anda dan banggalah dengan apa yang Anda temukan. Langkah berikutnya adalah memberi perhatian secara sadar pada kekuatan Anda. Bagaimanapun pada akhirnya, semua itu adalah modal utama Anda, peti harta karun pribadi Anda. Psikologi positif menganjurkan Anda mengandalkan kekuatan-kekuatan sewaktu mengembangkan kepribadian dan memanfaatkan semua itu. Berbagai tes dan sistem penentu kepribadian seperti Strength Finder atau Race Profile juga mulai dengan menganalisis sisi kuat orang. Anda akan mendapatkan jauh lebih banyak jika berkonsentrasi pada berbagai kekuatan ketimbang menghabiskan tenaga untuk membenahi kekurangan-kekurangan Anda. Pasalnya, jika Anda berfokus pada kekuatan, itu berarti Anda membangun apa yang menjadikan Anda seperti sekarang. Dan pada yang Anda kuasai, Anda akan merasa lebih mudah meraih kesuksesan dan sekaligus merasa lebih autentik dibandingkan jika hanya sibuk mengejar kekuatan orang lain dengan cara membenahi kelemahan-kelemahan Anda sendiri. Itu cuma akan memboroskan energi. Pertanyaan bagi Anda, bayangkan kembali masa sekolah Anda. 1. Apa mata pelajaran yang paling sulit Anda kuasai? 2. Sejauh apa Anda mampu memperbaikinya dengan belajar dan berusaha yang sangat giat? 3. Sebaliknya, sejauh apa yang mampu Anda raih dengan waktu belajar dan usaha yang sama untuk mata pelajaran yang paling Anda sukai? Menggunakan kekuatan-kekuatan Anda untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Banyak hal yang kita pelajari di sekolah ternyata kita alami dalam hidup. Hal-hal yang tidak kita kuasai dan tidak kita nikmati akan berkontribusi kecil bagi kesuksesan Anda. Maka lebih baik Anda mengembangkan kekuatan-kekuatan yang telah Anda identifikasi. Langkah pertama di sini adalah mencermati bagaimana Anda menggunakan kekuatan pribadi Anda secara konkret ketika berkomunikasi. Jangan takut menyertakan kekuatan-kekuatan yang tidak Anda tandai sebagai 3 kekuatan utama. Toh pada akhirnya yang kita bicarakan di sini adalah potensi perkembangan Anda sehubungan dengan orang lain. Kotak-kotak yang Anda memberi Anda sebuah contoh tentang seperti apa peti harta karun pribadi yang mungkin Anda miliki. Bagaimana Anda dapat menggunakan kekuatan-kekuatan Anda. Kekuatan saya dapat menggunakan kekuatan ini ketika berurusan dengan orang lain. Substansi, mengubah pembicaraan ke lapisan yang lebih mendalam. Kekuatan saya dapat menggunakan kekuatan ini dengan baik, khususnya dalam situasi-situasi berikut. Substansi, ketika saya mengenal sesama saya dengan baik, ketika suasana tenang dan santai. Menjaga peti harta karun Anda sendiri. Sekarang Anda sudah mengenal diri sendiri secara jauh lebih baik. Rawatlah peti harta karun kekuatan-kekuatan Anda dengan baik. Selalu berpikir dahulu sebelum berbicara dengan orang lain. Dan ingatlah, selalu tenang tentang apa yang dapat Anda sumbangkan agar komunikasi berjalan lancar. Organisasikan berbagai situasi agar dapat berjalan dengan maksimal. Anda akan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan, dijamin. Dengan sengaja menggunakan kekuatan-kekuatan terpendam
Anda akan mengubah cara orang lain memperlakukan Anda. Di samping juga membuat Anda dapat mengungkapkan tujuan dan kepentingan Anda secara lebih sukses. Yang penting untuk diingat, pertama, orang introvert mempunyai kekuatan-kekuatan yang khas. Semua kekuatan ini akan membantu ketika berurusan dengan diri sendiri dan orang lain, serta saat harus berhadapan dengan tuntutan-tuntutan yang sangat beragam. Dua, kekuatan-kekuatan itu adalah kewaspadaan, penguasaan substansi, konsentrasi, mendengarkan, sikap tenang, berpikir analitis untuk introvert otak kiri, kemandirian, kegigihan, keterampilan menulis dan empati. Ketiga, mengembangkan dan mengaplikasikan kekuatan-kekuatan pribadi akan meningkatkan komunikasi sekaligus memungkinkan kita hidup secara autentik.